Berarti kan ketika kamu menikah kamu nggak bisa mengangkat derajat orang tuamu ya? Ya aja dilakoni sih. Jomblo seumur hidup. Nggak menikah seumur hidup maksudnya. Kan mindsetnya kayak gitu. Kan standarnya membahagiakan orang tua dan mengangkat derajat. Kudu single ya. Berarti ketika kamu nanti memutuskan 5 tahun lagi menikah, berarti 5 tahun lagi kamu tidak akan mengangkat derajat orang tuamu dan kamu tidak akan membahagiakan orang tuamu. Bisa bener tanah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Halo Sobat Ngopi, saya Bang Najib. Sesaat lagi saya akan masuk on frame. Cek. Nah, malam ini kita akan membahas tentang tips awal berumah tangga. Ini yang bagi yang mau berumah tangga, coba join. Silakan komen, atau yang sudah berumah tangga bisa bagi pengalaman. Jomblo-jomblo, apakah tidak boleh bergabung? Wajib kayaknya. Tips awal berumah tangga. Penyatuan dua insan, antara laki-laki dan perempuan yang beda karakter jelas, ini akan menjadi dilema ketika tidak ada kompromi. Walaupun mungkin ada beberapa pasangan yang sudah memulai hubungannya sejak awal, misalnya pacaran atau yang lainnya, ini bisa jadi masih memerlukan tips-tips, karena penyatuan ini biasanya ketika masih belum berumah tangga itu ada yang tertutupi, ada yang Assalamualaikum. Salam. Lebih ke arah, menurut sampean, sebelum nikah itu ekspektasi apa sih? Kalau misalnya, aku kan selalu tolong minimalisir ekspektasi. Misalnya ekspektasi yang bener sebelum nikah itu apa sih? Menurut sampean? Ekspektasi yang benar sebelum nikah. Ya. Oke. Banyak pasangan kan gini. Ini menurut saya ya. Iyalah, kasih nama takon. Ya. Banyak pasangan kadang-kadang ini berekspektasi menikah adalah sebuah goals. Terus Ada yang berekspektasi pasangannya kok misalnya punya bisa masak, bisa melakukan apa yang diinginkan suami alias nurut. ya. Ada yang berekspektasi jalani aja. Terus menurut sampean, ekspektasi yang bener ya apa? Ekspektasi yang benar menurut saya adalah cari pasangan ekspektasi yang benar itu yang apa ya? Ya apa? Yang sesuai dengan keinginanmu. Oke, ngono. Cari pasangan yang bisa memenuhi kriteria-kriteriamu. Ekspektasinya yang benar ya. Ini membangun rumah tangga tiljana. Kalau kayak aku, ketika kamu ingin menikah, kamu sebagai single man or single ladies, ekspektasi menikah itu seperti kalau kamu mau berpetualang. Kalau mau berpetualang, persiapannya? Hiking misalnya. Ekspektasinya kudu kayak hiking, kayak kamu lagi muncak. Harus seperti itu. Kenapa? Contoh, setiap orang yang mau bepergian ke alam liar, gak ono wong sing berharap ketemu binatang buas, terus kena force major, keadaan kahar ngono iku lho. Iya. Atau apapun hal buruk yang terjadi. Tapi setiap orang yang berangkat adventure pasti dia punya persiapan ketika itu terjadi. Jadi sudah mempersiapkan ya? Iya, walaupun nggak berharap toh. Iya, nggak ada yang berharap ketemu macan. Pengen ketemu rusa lah ya. Nek pengen ketemu rusa. Rusa, pangan. Kayak mbeleh rusa gampang. Kalau ketemu binatang buas, jelas dia nggak mau.
Kayak Tapi misalnya, kalau keadaan itu akan terjadi, dia sudah siap. iya. Kayak misal kamu mau camping kemana, pasti nggawa sleeping bag, Mm-mm. nggawa kompor, nggawa iya perbekalan itu penting. Iya. Dan kamu pasti membawa Air. air terus pisau. Mm-mm. Apakah itu berguna? Kayak misalnya sing apa self defense tools niku Mm. kan nggak mesti kanggo. Karena keadaan itu belum tentu ada. Iya. Nah. Tapi kan pasti udah persiapan. Iya, Ya iya. pernikahan kayak ngono. Wah, berarti kan lek kula nyiapaken ngoten berarti kula kepingin Gus lho. Sopo sing ndongakno ngono? Enggak ada orang yang berdoa ingin bermasalah. Wong ketika kondangan aja doanya yang terbaik kan. Iya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau sampai ke keadaan buruk terjadi tanpa persiapan ya. Ya bisa hilang. Oh, RYK. Iya. Ria Ria. dong. Makanya kalau aku mengibaratkan seseorang mau menikah, harusnya dia sudah punya pengalaman untuk pergi ke alam liar. Karena pernikahan itu gaya aku alam liar. Nah, perbekalan apa saja yang dibutuhkan untuk menuju alam pernikahan? Nah, ini kan kita ngomong tips nih. Iya, jadi kita bedah dulu sebelum ke alam pernikahan ya. Apa sih Pak? Apa persamaannya kamu berangkat ke alam liar dengan kamu pernikahan? Kita sama-sama nggak tahu medannya kayak apa. Kecuali kamu udah pernah nikah yo. Ya, ada pengalaman walaupun nanti pengalaman itu akan berbeda juga. Pasti berbeda karena kamu menikah dengan person yang berbeda. Mbak baleni. Jatuh di lubang yang sama. Jadi itu kalau tips-tipsnya apa aja, ya tipsnya akan kembali ke ya ndelok video-video niki ini selawas. Ya, Tips and triknya banyak semua. Tapi yang jelas mentalitinya harus disiapkan. Mentality apa yang disiapkan itu tadi, anggap kamu sedang mau pergi ke tempat baru yang kamu nggak tahu medannya, tapi pasti ada persamaan medan. Contoh, kita mau berangkat ke Everest atau ke Rinjani. Jodoh nang penanggungannya wis. Karena sana spill-spillan itu ngomong Ya, toh, yang udah pernah naik ke sana. Kemungkinan nih kamu akan ke sini, ke sini, ke sini. Kemungkinan nih nanti ada thread, ada halangan di sini, sini. Ya harus dipersiapkan. Tapi sensasinya pasti satu orang dengan yang lain pasti beda. Kalau kondisi alam kayak gini, misalnya kemarau, hujan apa yang angin, itu akan biasanya terjadi seperti ini. Walaupun nanti di sana bisa jadi berbeda. Iya, tapi kemungkinan harus tetap dipegang. Itu sih. Jadi manajemen konflik itu penting. Gimana kamu meredam kemungkinan konflik yang terjadi apa dan kamu cara meredamnya kayak gimana? Itu harus. Dan untuk awal-awal emang bedanya pasangan pacaran sampai enggak. Kalau sing pasangan udah pacaran dulu mungkin lebih mudah ya. Ya, karena sudah komunikasi ini lo enak. Tapi kalau yang belum pacaran pasti yang pertama harus melar toleransi ini adalah si cowok. Ya emang kuncinya kan si cowok ya. Dan si cewek pun nggak boleh menutup mata ataupun menutup hati untuk keilmuan dan pembelajaran yang baru. Itu kunci yang pertama. Ya. Yang utama ya. Ya. Ketika sudah pacaran dan belum pernah pacaran dengan istrinya, Ya. atau pacaran setelah menikah kalau istilah orang-orang sekarang ya. Ada yang sudah menjalin pacaran sebelum menikah. Ini walaupun bukan jaminan ya, mana yang langgeng. Ya kalau jaminan, ya ono jaminan. Rapi karena garansinya bos. Tapi kan menurut Zaza penting nggak sih pacaran itu sebelum menikah? Nggak ya? Gak penting. Bosen soalnya. Kenapa kok ngomong bosen? Iku belajar dari spektrum orang-orang sekarang. Karena cepat derasnya informasi, derasnya apa-apa saya kan serba cepat. Akhirnya banyak orang cepat bosen. Ketika mereka nggak punya ilmu untuk memanage kebosanan,
ya pasti gembyeng. Ya saya kalau lihat di beberapa media ya, apalagi kayak di TikTok ini kan ada yang konten wawancara, pacaran sudah berapa lama? 3 bulan itu sudah 3 bulan. Padahal dalam pernikahan 3 bulan kan baru. Bos. Baru bos. Setahun kayaknya udah lama. Padahal di pernikahan setahun masih baru. Okay. Belum kadang di pasangan yang kayak kita ini ya, kita kan dijodohkan, dipertemukan setelah menikah. Ya, di pelaminan. Untuk mengenal satu sama lain, 1 tahun itu bukan waktu yang cukup. Gak cukup, sih jombal-jombol. Zaza udah nikah berapa tahun? Setahun. 1 tahun ya? Iya. Ini jombol berapa kali misalnya? Sekarang rada melandai sih jombol. Karena sudah mulai terbiasa dengan ini ya, sesuatu yang awalnya jombol jedes, ternyata muncul. Karena yo iku mang persiapan, wis tak siapkan. Jadi bojoku tak kok wetak iki awal. Tas sampai dhek kateng jombol iku wis gak mampu. Oh iya. Sing awal, ya apa? Ngono sampai. Ya. Saking tempo jombole dang. Karena karakter pasangan Zaza dan pasangannya atau dengan istrinya ini beda jauh, berbalik 180 derajat kalau saya tahu ya. Bumi langit. Lor kidul. Kalau sobat ngopi tahu Zaza yang saat ini udah agak kalem. Banget. Jauh lek kalem saiki slow banget. Terus dari setahun ini pelajaran berharga apa yang sudah Zaza dapat? Jadi pemimpin gak gampang, gak mudah. Melebarkan toleransi ketika itu kewajiban dan keinginan itu beda. Lek keinginan, enak melebarkan toleransi. Tapi kalau itu kewajiban, ya rada dak-dak ya. Karena bagaimanapun kewajiban tetap kewajiban yang harus dijalankan. Iya, karena kan dari dulu kewajiban nggak pernah menyenangkan. Kayak zaman sekolah yo. Iya. Di mindset kan seperti itu. Nggak pernah diajarkan mindset mostly orang Indonesia kewajiban itu menyenangkan, nggak tahu diajar nanti. Kayak tata tertib. Iya. Kan terkesan mengekang ngono. Padahal kalau kamu bisa menikmatinya, iso enjoying, ya tetap enjoy. Sampai kadang-kadang ada beberapa orang yang ketika dia gak mengikuti tata tertib dia gak nyaman. Karena diajarkan untuk enjoy. Bahkan ada yang sampai ngomong gini, tata tertib ada, itu untuk dilanggar. Kan berarti emang dari awal ketika dia menjalankan kewajiban itu dipres. Dan ditanamkan bahwasannya kewajiban itu hal yang busuk. Kewajiban itu hal yang gak enak. Berat untuk dijalani. Iya. Dan itu sampai mendarah daging. Maksudnya mendarah daging, mostly orang kayak gitu. Mengajarkan seperti itu. Saya gak sepakat. Seharusnya yang diajarkan adalah kewajiban itu seindah itu. Nah, ini kan mindset banyak orang saat ini ya. Kewajiban itu berat, kewajiban ini mengekang, kewajiban ini bullshit lah. Iya. Kewajiban hati-hati. ini Iki TikTok. Iya. Kayaknya udah agak landai kok. Oh iya, wis. Bullshit kan masih aman. Iya, dibaleni maneh, hati-hati. Hati-hati. Oh, aman. Oke. Tapi ketika bergeser, ini kan apa yang kita lakukan terhadap siapapun, mau keluarga kita, mau anak kita, maupun di bidang pendidikan, ini kita banyak meniru orang-orang dulu. Termasuk misalnya ketika saya jadi guru, saya akan terinspirasi oleh beberapa guru, yang mana itu akan seneng nggak seneng lihat efektivitasnya, akan tetap dijalankan. Dalam efektivitas toh. Iya. Ki dendongane ngono walaupun jembek gini biar. Iya. Guru ki ngeselin. Tapi efektif. Ada yang seperti ini. Ada yang ngajarnya asik, kita tiru. Oh, positif kan ya? Iya. Ada yang untuk memunculkan keadaan yang stabil, kita akan berada di posisi mau
tahu bahwa ini salah, tapi tahu ini efektif, maka dijalankan. Ya. Nah, ini cara menggeser pola pikir kita untuk diterapkan ke pasangan atau ke anak. Apalagi kan pendidikan keluarga ya. Ya. Ini yang efektif. Lagi-lagi efektivitas kembalinya. Untuk menggeser dari pola yang tata tertib itu atau aturan itu berat, aturan itu susah dijalankan, aturan itu ya istilahnya nggak perlu dijalankan, menjadi menyenangkan ini apa caranya? Berdamai sama rasanya. Di kitanya? Iya, kita nggak akan bisa ngerubah orang lain kalau kita sendiri gak bisa ngerubah iku di dalam ya. Kroso, karena anak atau istri atau siapapun itu selama dia sama manusia sebenarnya mostly yang diterima iku duduk verbal kita, vibrance kita, getaran kita nyaman atau enggak orang pasti akan tahu. Kamu bohong atau enggak orang akan tahu. Sorot mata termasuk ya. Itu kan tanda. Tanda ya. Itu gayaku ketika ngomong sorot mata dan lain-lain itu untuk menandak apa ya? Memberi tanda vibrance. Kini gak nyaman ambek wong iku. Apa sih? Golek alasan lah. Akhirnya memunculkan reaksi tubuh. Ya. Ini sebenarnya vibrance. Oke, ini sudah ada banyak yang masuk, saya jawab dulu ya. Dari Risadul Ibad, Assalamualaikum, temanya apa Gus? Apa Bang? Tips ekspektasi rumah tangga awal. Ya gak ekspektasi, gimana ekspektasi apa sih yang harusnya dipunyai ketika kamu mulai suatu rumah tangga? Nah ini ekspektasi yang harus kamu bikin atau yang kamu susun, ini yang kayak gimana sih dalam menempuh rumah tangga? Dari Wayang Gusti, Assalamualaikum Gus. Nek saged bahas soal anak muda mawon. Sakniki soalnya kata bully, kata zina. Iya. Oke, nanti kita bahas. OOT, nyun ijazah Gus dari Finanzil. Ijazah nopo nih? Ijazah SMP, SMA. Sama ijazah kita menjogo lah, aku meneh apa? Kayak apa? 14. Gus mau tanya dong, ada yang mau nikahi saya, tapi saya udah rencana untuk 5 tahun ke depan mau berkarir dulu. BTW umur saya 22 tahun. Lah, wedok berarti? Iya. Kenapa? Ada yang mau nikahi dia. Iya, kenapa harus 5 tahun, kenapa harus berkarir dulu? Alasannya itu jelas. Ada Ariel, ada Nuna. Nggih. 14. Gimana ya guys? Apa nih? Yang iku mang, sing iku. Apa? Sing udah ada yang mau nikahin tapi masih mau berkarir 5 tahun ke depan. Lah iya kenapa? Kenapa harus milih berkarir dulu? Apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan sehingga harus menunggu 5 tahun? Iya. Apa yang membuat apakah pengen seneng-seneng dhisik? Ketika kamu pengen seneng-seneng dhisik berarti ada yang salah di mindsetmu. Salah ya apa? Berarti udah tertanam bahwasanya pernikahan tidak menyenangkan. Pernikahan tidak menyenangkan? Iya, mungkin butuh seneng-seneng dhisik. Iya. Makanya saya durung mondok ngono lho. Iya, budal mondok saiki dipuas-puasno kok nang pondok kayak terkekang. Iya. Padahal kalau kita nikmati suasana pondok indah loh. Iya, makanya itu. Kenapa harus kayak gitu? Kita harus tahu alasan diri kita kenapa kita milih itu. Nilai apa yang sudah kita terima, nilai apa yang sudah tertanam di dalam diri kita itu harus dipilah dulu, dibereskan dulu, diselesaikan dulu. Sehingga kalau menurut kita ini udah optimal, nilai-nilai yang udah kita yakini, baru jalan. Apakah salah menunda? Gak salah. Apakah salah untuk cepet-cepet? Gak salah. Gak salah. Yang benar adalah di saat yang tepat. Tapi uangnya boleh saat yang tepat. Gak saat yang tepat iku. Kalau bahasa ringannya iku ya takdir.
Ketika kita meyakini bahwasanya Allah sangat menyayangi kita, Allah Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim, khususnya buat yang Islam. Waktu itu pasti akan datang. Dan ketika kita yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti kita akan dipersiapkan untuk datang waktu itu. Tapi kalau selama misalnya kita mau 3 tahun ya, jalan di bulan pertama, bulan kedua kita gak ngapa-ngapain, berarti kamu sendiri yang udah mengundur waktu itu. Tapi ono takdire. Tapi takdir itu ya butuh ono proses sih. Iya. Walaupun misal kamu bergerak atau kamu diem, kamu akan menikah di umur yang sama atau di saat yang sama. Di saat yang sama. Anggap baik sekarang di umur 22, di 5 tahun ke depan, di umur 27, kamu planning akan nikah, dan di umur 22 ini kamu gak ngapa-ngapain, sampai kamu ngapa-ngapain, itu pasti kamu akan menikah di umur 27. Karena itu misalnya ngomong takdir. Ngomong takdir. Tapi beda nih, ketika kamu ngapa-ngapain, di umur 27 ini, kamu akan lebih siap daripada yang tidak ngapa-ngapain. Jadi kapasitas diri ya yang membedakan. Iya. Jadi kalau misalnya kamu tetap narjet di 27, 5 tahun lagi dari sekarang. Terus kamu pengen berkarir, tapi karirmu kamu bikin step yang slow aja. Baru lulus 2 bulan. Iya. Nanti dulu. Iya. Seneng-seneng dulu. Berkarir, baru mulai berkarir. Ya iku ya salaman lho. Salaman ya. Ketika mau kerja, gak kerja sih, seneng-seneng dhisik. Berarti menunda. Iya enggak, berarti menurutmu pekerjaan enggak menyenangkan. Ya gak mungkin iso awet. Banyak orang yang selalu menyatakan antara pekerjaan dan kesenangan itu harus 2 hal yang berbeda. Padahal kalau kerjaan dinikmati, disenengi, iya, akan menambah energi yang baik untuk kita. Iya. Kayak misalnya kita berdua nih ketemu seminggu sekali di hari Senin, iya, di live TikTok. Nanti hari Rabu 2 minggu sekali biasanya taping kan. Iya. Ya? Ini energi, kadang kita datang kondisi ngantuk, kondisi lemes. Karena udah seharian penuh beraktivitas. Iya. Wes ngomong lali, Pak. Karena kita melakukannya dengan senang. Iya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita enjoy the moment. Kita enjoy the job. Ya wes, butuhnya itu. Enjoying. Makanya sebelum kalau kamu ngomong aku akan seneng-seneng dulu, aku akan nata karir dulu sebelum nikah. Saranku sih secepatnya kamu nikah. Gelem gak gelem kamu harus mencari kenikmatan, kamu harus mencari kesenangan di dalam pernikahan. Mencari kenikmatan dalam berusaha, berarti ada effort atau usaha untuk menyenangi dulu ya. Iya. Kalau nikah gak bebas. Emang kamu single bebas? Sama-sama balik mbak, naik cewek mbak biasanya. Kecuali kosan ya. Kosan ada aturannya juga kan beberapa. Iya beberapa sih los ya. Kita udah nikah, Senin kita tetap live. Iya. Jam sekian. Iya. Maksudnya itu penataan mindset itu yang paling penting dalam perjalanan kehidupan, dalam step apapun. Kalau misalnya yang membahas tentang anak muda itu, kenapa banyak perzinahan, kenapa banyak kenakalan, kita bahas di minggu depan ya. Ini berdasarkan pengalaman dari klien-klien yang pernah tak tangani. Kenapa dia melakukan itu? Misalnya kan pasti ketika ono klien datang, ono konsultasi, apa sih tanya? Ya apa? Emang masa mudamu? Latar belakangnya lah. Ya, oh aku dulu suka gini A sampai Z. Kenapa? Kenapa kok eco? Beneran kamu merasakan enak? Atau kamu berharap itu enak? Atau kamu enak bukan karena prosesnya, tapi lihat orang lain yang kagum ke kamu? Kamu enaknya itu karena kegiatannya atau dari pujian orang lain yang membuat kamu merasa enak? Itu beda lagi. Tapi untuk yang
minta dibahas tentang anak muda, tentang kasus bullying dan perzinahan, kita keep dulu ya. Iya. Tapi kita menjadikan masukan, kita agendakan untuk minggu depan. Minggu depan kita Karena bahas ini karena masalah pernikahan dewe iki panjang. Step-step iku misalnya lo apa panjangi dari iku tadi. Kenapa seseorang mau membuli? Ketika dia wis dadi sepembuli itu, ketika dia menikah ya apa bojone? belum latar belakangnya dibahas. Kenapa dia jadi pembuli? Ya. Apakah karena pendidikan orang tua, pendidikan sekolah atau lingkungan? Terus ya apa anak ini meneh? Apakah anak ini harus jadi penyabar sing dibully ya yo? Karena sabar itu emas. Sabar itu emas. Iya toh? Iya. Orang selalu ngomong sabar. Tapi ketika anak kita dibully, apakah dia juga harus sabar? Atau seperti apa? Di setiap pendidikan yang kamu berikan kepada anak atau kepada orang sekitarmu, jangan pernah ada standar ganda. Berarti kalau misalnya lihat korban bully, jangan ada standar ganda. Ya, aja. Lakukan apapun yang menurut kamu benar, baik ke siapapun. Iya. Kalau emang kamu memiliki nilai bahwasanya harus sabar, menerima. Apa mau bela nih? Belajar dia untuk menerima. Tapi kamu tipikal yo kalah. Mau dibully kok. Lo ya wis, untuk yang lain-lain yo apa sabar-sabar bareng gas. Standarnya harus satu. Harus satu. Ini saya tambahkan ya, ini ya. Kita bacakan yang lanjutannya dari Finanzil. Dari 14. Finanzil dulu. Ben enten kegiatan sing saged kula coba istiqomahi Gus. Oh, njaluk ijazahan gawe kegiatan sing iso istiqomahi. Oke. Cek, engko tak golekno. Yang pertama, nonton aja kita setiap Senin malam. Anggap aja kita lagi ngobrol. Atau kalau misalnya kita sharing berbagi ilmu ya. Kalau misalnya jenengan punya pengalaman, silakan dibagikan di sini. Hobine jenengan apa? Apa hobine? Untuk Finanzil, hobinya apa? Biar nanti lebih tepat ijazahnya. Terus dari 14, mau membahagiakan ortu dulu Gus, juga pengen ngangkat derajat ortu dulu. Yang mau menikah tapi masih mau nunda 5 tahun lagi. Tapi pertanyaan lagi. Ya ojo berarti ojo nikah. Tapi kenapa 5 tahun? Ya maksudnya ojo nikah berarti. Jadi lamaran di skip dulu. Ya ojo nikah. Karena dek mindset dia ketika menikah gak membagikan orang tua ya bos. Oh. Berarti kan ketika kamu menikah kamu nggak bisa mengangkat derajat orang tuamu ya. Ya ojo dilakoni sih. Jomblo seumur hidup. Nggak menikah seumur hidup maksudnya. Kan mindsetnya kayak gitu. Kan standarnya membahagiakan orang tua dan mengangkat derajat. Kudu single ya. Berarti ketika kamu nanti memutuskan 5 tahun lagi menikah, berarti 5 tahun lagi kamu tidak akan mengangkat derajat orang tuamu dan kamu tidak akan membahagiakan orang tuamu. Bisa bener nonton agama.